Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umdatul Ahkam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan setelah selesai membaca hadis seputar masalah gadai. Berikutnya kita akan membaca hadis tentang masalah hukum menunda pembayaran utang, hadis nomor 286 untuk kitab yang kita gunakan. Yang versi bahasa Indonesia nomor berapa, Pak? Berapa? 286. Sama ya? Baik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Matlu menunda, mengulur-ulur. Al-ghaniyi pembayaran utang dari orang yang kaya. Orang kaya mampu sengaja menunda membayar utang. Zulmun adalah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum, dan apabila kalian diminta untuk mengikuti penarikan utang ala mali'in kepada orang yang mali, falyatba, maka ikutilah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Coba kita lihat di footnote ya. Di sini keterangan tentang masalah perawi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian apa lagi ya. Di bab idza ahala ala mali'in falaysa lahu rad. Apabila utang itu dilakukan hawalah kepada orang yang mali, yaitu orang yang nanti kita jelaskan apa itu mali. Falaysa lahu raddun, maka dia tidak punya hak untuk menolak. Baik. Kemudian riwayat Muslim di bab tentang musaqah, bab haramnya matlul ghani, menunda pembayaran utang bagi orang yang punya kemampuan, dan sahnya melakukan praktek hawalah. Nah, ada beberapa istilah yang asing dalam hadis tadi. Yang pertama adalah istilah matlu. Matlun. Matlun artinya menunda pembayaran utang. Menunda bayar utang. Al-ghani. Al-ghani artinya orang yang mampu. Nabi SAW menyebut matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran utang dari orang yang mampu adalah kezaliman. Kemudian ada istilah lagi, yaitu istilah al-mali. Al-mali.
Apa itu al-mali? Al-mali adalah orang yang memiliki kriteria, orang yang mampu dan mudah dalam membayar utang. Baik. Ini 3 istilah yang barangkali perlu kita catat yang tadi disebutkan dalam hadis. Dalam hadis yang tadi kita baca itu ada 2. Dalam hadis tadi ada 2 pelajaran utama. Yang pertama berkaitan masalah menunda pembayaran utang. Yang kedua berkaitan dengan masalah hukum hawalah. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, mengenai menunda pembayaran utang. Menunda bayar utang, menunda bayar utang. Ada 2 keadaan. Yang pertama dari orang yang tidak mampu. Apabila ada orang yang tidak mampu bayar utang sehingga dia tertunda pembayaran utangnya, maka ini bukan dolim, bukan termasuk perbuatan zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi pemberi utang wajib memberi waktu tunda. Wajib memberi waktu tunda. Karena yang berutang tidak mampu untuk bayar. Kita bisa lihat aturan ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terdiri dari berapa ayat? 286 ya. Di firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau yang berutang itu punya kesulitan, dzu usrah, fanadhiratun, maka berikan waktu tunda, ila maisarah, sampai adanya kemudahan baginya. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian sedekahkan utang itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Ada di surat Al-Baqarah ayat 280. Begini ya. Al-Baqarah 280 itu memberikan 2 pilihan. Dalam Al-Baqarah 280 memberikan 2 pilihan. Apabila kita berhadapan dengan orang yang kesulitan bayar utang dan dia enggak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Pilihan yang pertama apa? Nadhiratun ila maisarah. Diberi waktu tunda sampai mudah bagi dia untuk bayar utang. Kalimat diberi waktu tunda sampai mudah bagi dia untuk bayar utang, ini hukumnya wajib. Oleh karena itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh ditagih dengan cara dipaksa. Kita tegaskan di sini,
aturan di Al-Baqarah ayat 280 memberikan dua pilihan. Yang pertama apa? Fanadhiratun ila maisarah, diberi tunda sampai mudah baginya. Berdasarkan kalimat fanadhiratun ila maisarah, berikan waktu tunda sampai batas yang mudah baginya. Dan ini hukumnya wajib. Oleh karena itu tidak boleh dipaksa. Yang kedua adalah utang itu diputihkan. Diputihkan sehingga tidak ditagih dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebut ini sebagai sedekah. Disebut sebagai sedekah. Berdasarkan firman-Nya, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Sehingga Allah sebut bahwa dengan disedekahkan itu ada dua kelebihan. Yang pertama, lebih baik bagi kalian, khairul lakum. Yang kedua, sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Artinya dengan mensedekahkan utang itu kamu berarti lebih berilmu. Tingkatanmu lebih berilmu. Ini sebagaimana Allah tegaskan di lanjutan ayat, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Artinya salah satu di antara ciri orang yang berilmu menurut Al-Qur'an, kalau dia punya piutang kepada orang yang tidak mampu, dia suka mensedekahkan. Dan ini hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib alias anjuran. Ya. Kalau kita ditanya dari dua ketentuan ini, ketentuan yang pertama adalah diberi waktu tunda, dan ketentuan yang kedua adalah diputihkan, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang mana Pak? Diputihkan. Sehingga nomor 2 lebih baik daripada nomor 1. Nomor 2 lebih baik. Padahal nomor 2 ini hukumnya tidak wajib. Dan nomor 1 itu hukumnya wajib. Apa dalil kalau nomor 2 itu tidak wajib? Dalil bahwa nomor 2 itu tidak wajib, Allah sebut khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga sifatnya pilihan. Kalau kalian mau melakukan itu, maka itu lebih baik bagi kalian meskipun itu tidak wajib. Dipahami ya? Berarti di sini menjadi pertanyaan, ada amalan yang tidak wajib tapi derajatnya lebih tinggi daripada amalan yang wajib. Karena biasanya umumnya kan begini ya, kaidah umum. Kaidah umum
ada amal wajib dengan amal tidak wajib. Mana sih yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang mana? Yang mana, Pak? Amal wajib. Amal wajib ini lebih afdol. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang dia lakukan dan ibadah itu aku wajibkan kepadanya. Maka melakukan amal wajib lebih afdal daripada amal sunnah. Sehingga kalau ada pilihan kayak gini, Pak, melakukan tahajud semalam suntuk tapi subuhnya bablas, dengan sholat subuh 2 rakaat tapi tidak tahajud, lebih baik mana? Lebih baik mana? Lebih baik sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu wajib, sedangkan tahajud tidak wajib. Ada orang sregep puasa Daud, tapi Ramadan gak tahu poso. Lebih baik mana dia puasa Ramadan saja, tapi tidak pernah puasa Daud. Ramadan saja. Karena mendahulukan amal wajib lebih ditekankan daripada melakukan amal sunnah. Tapi ada satu kondisi tertentu di mana melaksanakan amal tidak wajib itu lebih afdol. Ada kondisi seperti ini, kebalik. Sehingga ketika orang melakukan amal yang tidak wajib itu derajatnya lebih tinggi daripada amal wajib. Contohnya apa, Pak? Contohnya, tadi kita sudah menyebutkan contohnya adalah mensedekahkan utang. Memutihkan utang itu amal yang tidak wajib. Dan dia lebih baik daripada amal yang wajib. Baik. Berarti ada amal yang tidak wajib yang lebih afdal daripada amal yang wajib. Contoh yang lain ya. Antara, coba ini, memberi dengan menjawab salam, lebih baik mana? Lebih baik mana? Memberi salam atau menjawab salam? Lebih baik mana? Kalau dalam kegiatan salam itu yang lebih baik mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Berarti memberi salam lebih afdol. Dari dua ini yang wajib yang mana, Pak? Menjawab salam ini wajib. Kalau memberi salam, ini hukumnya anjuran, tidak wajib. Baik. Sehingga ada amal anjuran yang dia lebih afdol daripada amal yang sifatnya wajib. Dipahami ini? Ini bagian dari pengecualian. Ada kondisi tertentu di mana amal anjuran lebih afdol daripada amal wajib. Nah, ulama menjelaskan begini. Dalam kasus mensedekahkan utang, memutihkan utang, kenapa ini lebih afdol? Karena dia melebihi dari yang wajib. Yang wajib dalam ayat ini adalah memberikan penundaan. Jangan kamu tagih, jangan kamu paksa, berikan waktu tunda untuk pembayaran. Itu yang wajib. Nah, ketika dia memutihkan berarti lebih dari sebatas memberikan penundaan. Ketika lebih dari sebatas memberikan penundaan, maka dia melakukan yang lebih baik daripada apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan dalam salam, kenapa menjawab salam atau memberi salam itu lebih baik? Karena dia menjadi sebab orang lain melakukan amal soleh berikutnya, yaitu menjawab salam. Oleh karena itu kita dianjurkan setiap ketemu orang untuk menjawab salam, untuk memberi salam,
baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, selagi kita yakin dia adalah orang muslim. Kalau meragukan Pak, kita tidak tahu ini agamanya apa, mbah punya agama, mbah tidak, kita tidak tahu ya. Badannya penuh dengan tato misalnya, atau penampilannya penampilan yang enggak jelas ya, karena dia tidak punya identitas agama. Kalau meragukan seperti itu, kembali kepada hukum mayoritas penduduknya. Jika dia tinggal di negeri muslim, maka kita berikan salam. Tapi kalau jika ini berada di negeri non muslim, maka hukumnya sesuai dengan mayoritas penduduknya. Alhamdulillah kalau Indonesia kan mayoritas muslim, sehingga ketemu dimanapun assalamualaikum, assalamualaikum kan gitu ya. Kok kemudian yang diberi salam gak mau jawab, wah, berarti bisa jadi dia non muslim. Assalamualaikum, nggih. Begitu dikai salam kok malah nggih. Nggih, Pak. Di mana itu, Pak? Di Gebang. Diberi salam tapi jawabnya nggih gitu. Apakah pendidikan tentang salam belum sampai kepada mereka? Sehingga ketika diberi salam jawabnya nggih. Kita sangat yakin ini kan pendidikan basic yang paling mendasar, yang insya Allah semua muslim tahu. Cuman kadang orang kurang serius sehingga diberi salam dianggap seperti menyapa biasa. Akhirnya ketika diberi salam jawabnya bukan waalaikumsalam tapi nggih. Nah, itu Jogjanesia. Baik. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Terus kalau ketemu kayak gini Pak, apakah tetap perlu dikasih salam? Kasih salam. Sebagai pembiasaan bagi mereka, meskipun bisa jadi mereka tidak menjawab, meskipun dijawab dengan nggih, yang itu bukan jawaban yang sebenarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, kalau kita tidak bisa memutihkan bagaimana? Kalau nggak bisa memutihkan ya Anda boleh mempertahankan utang itu, tapi diberi waktu tunda. Diberi waktu tunda itu alias jangan dipaksa. Sehingga orang yang tidak mampu membayar utang, dia tidak boleh diperkarakan. Aku wis ra mampu, onone wis kaya ngene, mohon maaf saya minta waktu untuk pembayaran utang. Maka bagi yang memberi utang, tolong kasih dia waktu tunda. Dan itu kewajiban dalam Al-Quran. Tapi Pak saya lihat dia itu ganti Avanza. Wah itu lain lagi kalau kayak gitu. Nek sampai ganti mobil, sampai ganti HP, ganti kulkas dan seterusnya, ini masuk dalam kategori menunda bayar utang dari orang yang mampu. Nah kita akan tulis yang kedua sekarang. Ini tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, menunda pembayaran utang dari orang yang mampu. Apabila orangnya mampu untuk bayar utang, sementara dia tunda, ini tergolong sebagai tindakan kedzaliman. Tergolong sebagai tindakan kedzaliman. Nabi SAW menyebut matlul ghani zulmun, menunda pembayaran utang itu zalim. De utang ning kene, gonta-ganti HP, gonta-ganti Tupperware ya. Padahal utangnya belum pernah dibayar. Maka orang ini adalah orang yang zalim. Karena dia orang yang zalim, maka boleh dihukum. Boleh dihukum. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Coba kita buka hadisnya ya.
layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Menunda pembayaran utang dari orang yang mampu itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Menunda pembayaran utang dari orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Dia boleh dihukum. Apa hukumannya? Ada dua yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini berdasarkan hadis layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubata. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Bentuk hukumannya adalah boleh dihalalkan kehormatannya, itu maksudnya gimana Pak? Digrenengi. Sehingga dikasih peringatan masyarakat kampung, kayak hati-hati ya. Nek sampean ngekei utang wong kae biasanya orang bayar. Nek ditagih mong sisa-sisuk. Nek gak ngono yang nesu. Engko kowe malah diseneni dan seterusnya. Sehingga boleh digrenengi. Digrenengi itu terjemahannya apa? Dirasani. Padha wae ya. Digibah. Ini digibah. Karena dia punya penyakit sosial. Penyakit sosial itu boleh ditampakkan ketika dia lakukan dengan terang-terangan. Orang punya penyakit sosial, itu contohnya ya. Dia punya karakter nggak mau bayar utang. Punya karakter jahat sama tetangganya. Itu boleh digrenengi. Makanya dulu Nabi SAW pernah dapat laporan. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, jahat banget sama saya. Akhirnya Nabi SAW perintahkan orang ini, kamu tidur di luar. Bawa barangmu keluar rumah. Akhirnya orang ini mengikuti apa yang disarankan Nabi SAW. Kasurnya ditaruh di luar, ya. Barang-barangnya ditaruh di luar, dia tidur di luar. Setiap kali ada orang lewat, tanya, lho kowe ndoma kok turun ning jobo? Kenapa? Tonggoku itu suka mendolimi saya. Orang yang lewat ini langsung laknatullah alaih. Melaknat tetangganya itu. Setiap kali orang yang lewat kayak gitu. Melaknat tetangga orang ini gara-gara dapat cerita. Tetangga saya kayak gini. Semoga Allah melaknat dia, semoga Allah. Akhirnya tonggone panas kupingi. Setiap kali ada orang yang lewat mencela saya, mendoakan keburukan untuk saya, tonggone ketika panas kupingi datang kepada orang ini. Saya minta maaf, saya tidak akan mengulang kejahatan saya lagi, saya tidak akan mendolimi kamu, tolong sampean balik pulang. Tidur di dalam rumah, akhirnya orang balik pulang. Orang yang punya penyakit sosial itu boleh digrenengi. Penyakit sosial ya kayak tadi ya, suka nggak bayar utang, suka berbuat dolem kepada sesama, galak banget ya. Nek duwe pitik ra tau di pitike di apa? Nelek sak nggon-nggon. Kucing ya. Kucinge ra diramut, nelek sak nggon-nggon. Termasuk enggak itu? Termasuk. Ini ada yang merasa di sini masalahnya. Yang tidak merasa jangan merasa ya. Atau ketika dia suka bikin onar misalnya. Bikin onar, ngontrak ra tau gelem bayar, nek gak ngono senengane tawuran. Ini penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat. Tujuannya apa? Kenapa syariat memberikan
pembolehan untuk digerandengi, untuk jadi pengingat orang seperti ini agar dijauhi. Sehingga nanti ketika dia merasa kok masyarakat saya menyikapi saya kayak gini, lambat laun dia akan bertobat. Dia nanti akan bertobat. Ya. Sehingga termasuk diantaranya adalah orang yang dia punya penyakit tidak mau bayar utang, diperingatkan orang lain. Hati-hati dia punya penyakit kayak gini, hati-hati dia punya penyakit kayak gini. Agar dia menjadi waspada, dia berhati-hati jangan sampai orang itu terkena dampak buruk dari orang yang punya penyakit sosial. Yang kedua, wa uqubatah, boleh dihukum. Nah, boleh dihukum di sini adalah dilaporkan ke hakim atau pihak yang berwenang. Sehingga nanti pihak yang berwenang ini berhak untuk memberikan tindakan. Karena Bapak telah meresahkan masyarakat, utangnya atau dibayar, maka dia ditangkap. Lalu hartanya dibekukan. Hartanya dibekukan sehingga dia tidak boleh transaksi sampai utangnya diberesin dulu, baru dia boleh bertransaksi. Nah, dari sinilah dalam dunia perbankan syariah, di bank syariah ya, itu ada hukuman bagi nasabah yang NPL. Nasabah yang NPL, non performance loan, nasabah yang ngambek bayar utang. Untuk nasabah yang nggak mau bayar utang, secara aturan dan itu ada dalam fatwa DSN ya, boleh diberi denda, boleh didenda. Udah? Tapi denda ini oleh bank masuk sebagai pendapatan, istilahnya apa? Non halal. Pernah dengar istilah ini, Pak? Jadi di bank syariah itu ada istilah pendapatan non halal bank. Itu adalah denda dari nasabah NPL yang dia tidak bayar utang, nunggak sampai berbulan-bulan. Nanti didenda. Tapi denda itu tidak masuk sebagai pendapatan bank, makanya dijadikan sebagai pendapatan non halal bagi bank. Nah, nanti penyaluran ini untuk CSR, untuk kegiatan sosial. Sehingga bank tidak menjadikan itu sebagai keuntungan, tapi disalurkan untuk kegiatan sosial. Apa hukumnya ini? Boleh jika NPL ini, nasabah NPL ini adalah orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Tapi kalau dia nasabah yang mau bayar tapi dia nggak mampu, maka tidak diperbolehkan ada denda. Karena denda bagi nasabah yang nggak mampu melanggar Al-Baqarah ayat 280 yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi kalau dia mampu dan dia nggak mau untuk bayar, dia boleh didenda. Nah, berkaitan dengan denda NPL yang dia mampu tapi tidak mau, ini dalam Al-Ma'ayir Syariah, Al-Ma'ayir Syariah itu juklak perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh lembaga pengawas bank syariah internasional, kantor pusatnya ada di Bahrain. Itu diturunkan dalam mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah ada istilah al-ilzam bitabarru. Al-ilzam bi at-tabarru. Kewajiban untuk melakukan aktivitas sosial. Kewajiban untuk melakukan
aktivitas sosial. Bagi orang yang punya penyakit sosial, dia punya kewajiban untuk melakukan aktivitas sosial. Sehingga obat penyakit sosial itu adalah melakukan aktivitas sosial. Dia dihukum dengan cara kamu harus melakukan aktivitas sosial. Karena kamu telah melakukan pelanggaran yaitu penyakit sosial. Ini di negara kita belum begitu diperhatikan. Tapi informasi yang saya dapat di Amerika ini sudah diterapkan. Ya terlepas dari latar belakang negaranya non-muslim. Cuman dalam penerapan mazhab Malikiyah yang mereka menyebut istilah al-izam bitabarru, itu kurang lebih adalah bagi siapa yang punya penyakit sosial, dia dihukum oleh masyarakat dengan diwajibkan melakukan aktivitas sosial. Misalnya punya penyakit sosial apa misalnya? Oh, ngintip tetangganya misalnya. Nginjen itu kan penyakit sosial ya Pak. Dia ini suka ngintip rumah orang lain. Ketahuan, laporkan Pak RT. Lalu ditangkap. Dah, hukumannya kamu harus nyapu kampung. Nyapu itu sebagai aktivitas sosial, hukuman untuk dia. Sehingga ada pelanggaran sosial, lalu pelanggaran sosial itu dihukum dengan cara melakukan aktivitas sosial. Contoh yang lain, arisan gak gelem pasok misalnya. Melu arisan begitu bedol, ngilang. Ya. Ada kayak gitu ibu-ibu? Masya Allah. Langsung ada gitu ya. Maka orang ini karena dia punya pelanggaran sosial, nah itu diperkarakan oleh masyarakat. Pak RT atau Pak RW mengambil tindakan, datang ke rumahnya, mohon maaf, Bapak melakukan pelanggaran, Ibu melakukan pelanggaran. Karena ini adalah pelanggaran sosial, maka sebagai hukumannya Anda harus melakukan aktivitas sosial. Ngajar TPA gak dibayar. Itu contoh memberikan hukuman sosial bagi orang yang punya penyakit sosial. Katanya yang saya dengar ya, di Amerika itu hukuman sosialnya ngajar sekolah. Jadi misalnya dia punya pelanggaran sosial di jalan, parkir sembarangan, atau dia ngerusak fasilitas umum, di samping denda, dia nanti disuruh ngajar sekolah. Gak dibayar itu. Gak dibayar. Sebagai aktivitas sosial untuk hukuman sosial. Nah, aktivitas sosial juga bisa bentuknya menderma. Contoh, di antara contoh aktivitas sosial, misal menderma. Kamu punya duit berapa? Diambillah uang itu, tolong kamu sedekahkan ke fakir miskin ini. Dan dia sendiri yang disuruh. Nanti minta tanda tangan kepada penerima sebagai bukti bahwa dia sudah melakukannya. Denda ini tujuannya untuk itu, yang nanti akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagai dana CSR bagi pihak bank. Insya Allah ini boleh, tapi dengan syarat apa tadi? Yang tidak bayar adalah orang yang mampu, tapi dia tidak mau bayar utang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silahkan. Nggih, monggo Profesor Nur Hasan. Mikrofon ini sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya enggak bunyi, Pak? Satunya?
Cek. Dengan istilah pembekuan. Terus. Tapi sekarang praktek di dunia modern gitu, misalnya dengan mempilotkan gitu, kira-kira ini hukum mempilotkan ini, kalau mempilotkan itu bukannya sekedar membekukan gitu ya sampai orang itu bayar hutangnya, tapi mempilotkan itu artinya nanti hartanya itu akan dikelola oleh oleh siapa yang diberi sebagai pengawas pelaksanaan kepailitan itu. Itu kira-kira hukumnya seperti apa ini, Pak Ustadz? Mempilotkan itu membekukan ya. Ya, tapi bukan hanya sekedar membekukan gitu ya. Tapi itu nanti akan dilelang, dijual untuk bayar hutangnya itu. Artinya orang ini kemudian dalam bahasa yang kasar gitu ya, ya sudah kamu ya kembali ke nol saja begitulah. Oh gitu. Kalau dibekukan kan hanya sekedar dibekukan, tidak boleh ya. Jadi dia artinya dikendalikan oleh satu tim gitu ya. Badan pilot. Oleh tim ini resmi negaranya, Pak. Ya ini. Baik. Ya sudah lama sih prakteknya gitu loh. Kalau dulu-dulunya tidak pernah ada yang namanya kepailitan gitu, sehingga bisa saja menantu tidak bayar mahar itu sampai berapa kali dipailitkan oleh mertuanya, bisa terjadi Pak Ustadz itu. Tapi ini yang saya tanyakan gitu, apakah mempailitkan itu apa hukumnya seperti apa, karena mempailitkan itu bukan hanya sekedar membekukan gitu, menyita dan nanti digunakan untuk membayar hutangnya, dijual gitu ya, dijual. Baik. Apa yang ditanyakan oleh Profesor Nur Hasan berkaitan dengan kasus membekukan orang yang tidak bisa membayar utang dengan cara dipilotkan. Dipilotkan kan berarti kamu kembali dari nol gitu ya, bahasa kita. Apakah ini dalam hukum syariat diatur? Jawabannya diatur. Dalam pembahasan fikih muamalah, belum kita singgung ini ya, ada istilah al-hajar dan at-taflish. Ada istilah al-hajar dan at-taflish. Al-hajar itu dibekukan, at-taflish itu dipilotkan. Dan ini pasangan. Ini pasangan. Dalam pembahasan fikih ini pasangan. Pembahasan tentang al-hajar itu biasanya dibahas bersamaan dengan at-taflish. Pembekuan, al-hajar dibekukan, dan at-taflish artinya dipilotkan. Dalil tentang ini adalah hadis berikut. Hadis sahih riwayat Muslim. Usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha. Fakathura dainuhu. Ada orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan musibah di mana buah-buahannya itu rusak. Padahal dia sudah beli, dan dia beli dengan cara kredit. Ini saya beli ya, ini saya beli. Dia beli buah-buah banyak sekali, bayarnya nanti. Rencana orang ini kulak dalam jumlah banyak, nanti akan dijual. Ternyata buahnya itu rusak. Misalnya wis kadung kulak, tapi tidak bisa dikeringkan, hujan terus. Akhirnya ya sudah, dia menanggung resiko buah itu rusak. Fakathura dainuhu, sehingga utangnya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu alaihi, berikan sedekah untuk orang ini. Berikan sedekah untuk orang ini. Fatasaddaqan nasu alaihi,
Akhirnya banyak orang yang bersedekah kepada orang ini. Falam yablugh dzalika wafa'adainihi. Ternyata total sedekah itu tidak menutupi utangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada gurama, orang-orang yang punya piutang kepada orang ini, khudhu ma wajadtum. Silahkan kalian ambil harta yang tersisa. Wa laisa lakum illa dzalik, dan kalian tidak punya hak lebih dari itu. Udah? Jadi orang yang dipailitkan ini, dia dilarang oleh Nabi SAW untuk memanfaatkan hartanya. Dia tidak boleh transaksi, dia tidak boleh menjual hartanya. Hartanya dibekukan oleh Rasulullah SAW. Nah, harta yang sisa yang dibekukan ini untuk bayar utang kurang. Akhirnya beliau perintahkan kepada sahabat, sedekahi orang ini. Disedekahi. Totalnya itu masih kurang. Lalu para pemberi utang dikumpulkan. Kemudian beliau perintahkan, silahkan kalian ambil harta yang ada. Dan kalian tidak punya hak untuk mengambil lebih dari itu. Jadi dipailitkan itu kemudian dikembalikan kepada para pemberi utang. Bukan disita masuk ke kas negara, namun dikembalikan kepada para pemberi utang. Ada aset apa dicairkan, lalu digunakan untuk membayari utang-utangnya. Nah, kalau kemudian habis, ya kembali ke titik nol. Dia nggak punya apa-apa lagi. Ini salah satu di antara dalil berkaitan dengan kasus at-taflis dan al-hajar. Jadi dalam syariat kita juga ada sebagaimana yang tadi kita sebutkan, istilahnya adalah at-taflis dan al-hajar. Wallahu a'lam. Kita belum belajar sampai di sini ya. Insyaallah nanti ada bab tentang itu. Baik, ada yang mau ditambahkan? Moga. Mikrofon. Masya Allah. Diantarkan sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cuma wabarakatuh. teringat yang awal-awal tadi, bahwa orang yang berhutang itu bisa tidak ditagih ya, kayaknya ya. Kemudian juga dipaksa. bisa menunda, kemudian juga bisa tidak ditagih. Kalau orang dengan orang, berarti yang diutangi kan rugi banget toh. Kok rugi? Yang diutangi itu rugi. Kok dirugikan? Yang memberi utang. Ya, yang berhutang. Kok dia entah itu keharusan atau anjuran untuk menunda saja sudah suatu kerugian. Yang kedua, menghapuskan itu lebih lagi. Jadi sebenarnya si pemberi hutang itu punya hak terhadap hartanya. Kalau yang mau hutang itu kurang bisa diharapkan, ya dari awal sudah ditolak dulu. Mungkin begitu, itu dalam perspektif kenyataan sehari-hari. Mungkin begitu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu kita garis bawahi begini, bahwa beramal sosial itu tidak mempertimbangkan pertimbangan komersil, ya. Sehingga tidak ada istilah untung rugi. Tidak ada istilah orang yang sedekah di masjid, wah aku rugi ya. Rugi pinten Pak? 1.000. Lah tadi pripun? Saya itu rencananya sedekah 1.000 Mas, tapi sing mlebu keliru. Ini kan tidak ada ya istilah kayak gitu. Karena memang niat dari awal apa? Sosial, bersedekah. Sehingga saat bersedekah kita tidak sebut itu rugi.
Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita telah menyinggung, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian bersedekah dalam arti memutihkan utang itu lebih baik bagi kalian. Allah sebut memutihkan utang itu sebagai bentuk sedekah. Nah, berarti gimana ini, Pak? Ya kalau sudah sedekah ya pertimbangannya bukan komersil lagi, tidak ada istilah untung rugi lagi. Ya, kalau apa sedekah niatnya memang ya. Tapi kan kita muamalah kan dalam banyak hal kan apa itu berhubungan yang biasa ya, perlu untung atau perlu menghindari kerugian dan sebagainya. Beda dengan ketika kita memang dari awal sengaja bersedekah. Betul. Jadi berubah niat itu tidak dilarang ya. Misalnya awalnya kita tidak ada niat untuk sedekah. Tapi tiba-tiba kita berubah. Itu tidak dilarang. Sehingga misalnya contoh kasus kemarin, Nabi SAW membeli ontanya Jabir ya. Beliau membeli onta Jabir. Saat transaksi onta, Jabir memahami bahwa ini jual beli biasa. Makanya setelah dijual dengan harga berapa? 1 uqiyah, Jabir minta izin, minta izin untuk menaiki onta ini sampai rumah. Setelah sampai Madinah, onta diantarkan dan Jabir mau nagih 1 uqiyah. Onta setelah diantarkan, Nabi SAW bayar 1 uqiyah. Pulanglah Jabir. Dikejar oleh utusan Rasulullah SAW. Kamu diminta balik. Balik Jabir. Lu ada apa? Dipanggil oleh Nabi SAW. Datang menghadap Rasulullah SAW, serahkan unta itu. Nih untamu, bawa pulang. Duitnya gak usah dikembalikan. Niat Rasulullah SAW mau membantu, tapi pakai cara jual beli. Sehingga misalnya Bapak keluar dari masjid, terus ketemu jamaah, sepedamu dijual gak, motormu? Lah berapa Pak? Lah mau berapa? 5 juta mau enggak? Ya sudah enggak apa-apa, 5 ya. Baik. Lalu orang ini datang ke rumah Bapak. Menurut si pemilik motor, ini transaksi jual beli biasa. Nah, setelah dibayar, motornya dikembalikan. Dah ini motor kamu pakai saja. Saya enggak butuh duit 5 juta, enggak usah dikembalikan. Niatnya berubah jadi apa? Sedekah. Yang awalnya jual beli. Perubahan niat itu tidak masalah. Jadi awalnya orang ini memberi utang. Dalam hatinya tidak ada maksud sedekah. Nah kemudian dalam perjalanannya kok dia nggak mampu bayar. Wah mesak nih, anaknya sek cilik-cilik, rekoso nyambut gawe dan seterusnya. Dengan semua pertimbangan itu terus kita mengubah akad yang awalnya utang jadi sedekah. Boleh atau tidak? Boleh. Nah kalau kayak gini sifatnya sudah tidak lagi perhitungan untung rugi, sebab statusnya amalan sosial. Meskipun saya punya hak untuk tetap nagih, monggo. Berarti tidak diputihkan, tapi nanti ditagih, namun tidak boleh dipaksa jika yang bersangkutan tidak mampu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.